Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga saya diberikan kesehatan beserta karunia sehingga saya dapat menyampaikan materi saya mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Salawat beserta salam selalu tercurahkan buat baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, nama saya Nurul Hidayah, saya dari kelas 2C Pendidikan Geografi UIN Suskaryau. Di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai tentang negara hukum dan hak asasi manusia yang diampu oleh Ibu dosen Emilia Susanti MPD untuk memenuhi tugas pendidikan keluarga negaraan. Yang pertama mengenai konsep dan ciri negara hukum itu. Yang pertama, apakah itu negara hukum? Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintahan atas lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum, itu menurut supremasi hukum, dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum tersebut. Negara berdasarkan atas hukum, menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi, sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu yang pertama keadilan, yang kedua kemanfaatan, dan yang ketiga adalah kepastian. Itu ada di dalam buku Ahmad Ali 2002. Dan yang kedua yaitu negara hukum formil dan negara hukum material. Kita ketahui apa itu negara hukum formil dan negara hukum material. Negara hukum formil adalah negara hukum dalam arti sempit, yaitu negara yang warga negara atau urusan ekonomi diserahkan pada warga dengan dalil laissez-faire. Laissez-faire ini yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negeri akan sehat. Dan yang keduanya itu material atau disebut dengan hukum material atau disebut dengan negara hukum modern, yaitu pemerintah diberi tugas membangun kesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan. Untuk itu pemerintah diberi kewenangan atas kemerdekaan untuk turut campur dalam urusan warga negara tersebut. Yaitu yang kedua mengenai ciri-ciri negara hukum. Ada 5 pendapat oleh para ahli, 5 orang para ahli yang mengemukakan ciri-ciri negara hukum tersebut, yaitu salah satunya adalah Friendlis Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa. John Tyrrell memberikan ciri-ciri negara hukum itu adalah yang pertama ada 4, yaitu yang pertama hak asasi manusia, yang kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang bisa dikenal dengan trias politika, dan yang ketiga pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan yang keempat adalah peraturan administrasi dalam perselisihan. Dan yang kedua yang dapat kita pelajari adalah negara hukum Indonesia. Bagaimana negara hukum Indonesia tersebut? Yaitu landasan yuridis negara hukum Indonesia. Apakah itu? Yaitu dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang jelas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Perumusan negara hukum Indonesia adalah ada 2, yaitu negara berdasarkan atas HAM, atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Yang kedua, pemerintah negara berdasarkan atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas, itu tidak absolut. Dan yang kedua, dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti material terdapat juga dalam bagian pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 tersebut. Dan yang harus kita ketahui, perwujudan negara hukum di Indonesia adalah tata urutan perundangan adalah
yaitu ada 5, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang atau Perpu, juga disebut dengan Perpu, dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah tersebut. Ada juga yang perlu kita ketahui jenis hierarki peraturan undang-undangan yang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah ada 5, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang atau disebut dengan Perpu tadi, dan yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah, yang keempat adalah Peraturan Presiden, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah. Juga yang perlu kita ketahui adalah hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Kelima ciri negara demokrasi adalah yang pertama negara hukum, yang kedua pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat, dan yang ketiga pemilihan umum yang bebas, yang keempat prinsip yang mayoritas, dan yang terakhir adalah adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis tersebut. Yaitu poin yang ketiga adalah kita harus mengetahui apa itu HAM, yaitu hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia gitu? Hak asasi manusia merupakan dasar yang melekat yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia itu tersebut. Jadi kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama sederajat. Perlu ketahui adalah pengakuan terhadap HAM, yaitu ada dua landasan, yaitu landasan yang langsung, yaitu pertama yakni kodrat manusia, dan landasan kedua yang lebih dalam, yaitu Tuhan menciptakan manusia. Dan yang poin kedua dari hak asasi manusia yaitu macam hak asasi manusia itu berdasarkan pengertian tersebut. Ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia itu adalah ada 3, yaitu yang pertama HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. Yang kedua yaitu HAM berlaku bagi semua orang, dan yang ketiga dan yang terakhirnya yaitu HAM tidak boleh dilanggar. Yaitu yang poin keempat dari hak asasi manusia yang perlu kita ketahui adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia tersebut. Ada 7, yaitu yang pertama perkembangan hak asasi manusia pada masa sejarah, perkembangan hak asasi manusia di Inggris, perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat, perkembangan hak asasi manusia di Prancis, Atlantic Charter tahun 1941, pengakuan hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan yang terakhir adalah hasil sidang Majelis Umum PBB tahun 1966. Dan yang terakhir dari hak asasi manusia yang perlu kita ketahui adalah hak asasi manusia di Indonesia. Bagaimanakah hak asasi manusia di Indonesia? Yaitu ada 7. Yang pertama yaitu pengakuan bangsa Indonesia akan hasil hak asasi manusia. Yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan itu ketetapan MPR, dan peraturan yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan tersebut. Itulah 6 hak asasi manusia di Indonesia tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua, yaitu like dan subscribe-nya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.